Ini juga hadis yang populer. Jadi ini juga hadis yang populer. Hadatsana Mu'ad ibn Fudalah. Ia berkata, hadatsana Hisham an Yahya. Hisham menceritakan dari Yahya, huwa benu Abi Katsir, dia adalah putra Abu Katsir, an Abi Ja'far, dari Abu Ja'far, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya beliau mendengar dari Abu Hurairah, yaqul, Nabi bersabda, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala nabiyyu, Nabi bersabda. Jadi Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, salasu ta'awatin, ada 3 doa, mustajabatun lahun, 3 doa yang mustajab. Jadi Nabi menyebut ada 3 doa yang mustajab. La syakka fihinna, tidak ada keraguan tentang mustajabnya doa-doa ini. Artinya memang doa yang 3 itu benar-benar mustajab. Yang pertama adalah da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Jadi doa orang yang terdolimi termasuk doa yang mustajab. Maka Nabi pernah mengingatkan sahabat Mu'ad bin Jabal ketika mengutus ke Yaman. Pada saat Rasul mengingatkan pentingnya membayar zakat, maka Nabi bersabda, wattaqid da'watal mazlum, hati-hatilah terhadap doa orang yang terdolimi, orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah, karena tidak ada antara dirinya kepada Allah penghalang. Artinya doa orang yang terdolimi ini dikabulkan oleh Allah cepat atau lambat. Maka kalau Rasul mengingatkan Mu'ad bin Jabal dalam memungut zakat supaya tidak ada orang yang teraniaya atau terzolimi, betul-betul dipastikan nisabnya, haulnya, tanggung jawabnya, apakah orang tersebut benar-benar orang yang terkena wajib zakat. Sehingga Rasul mengingatkan, hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya. Maka kita juga harus memperhatikan doa orang yang teraniaya ketika kita sebagai juragan, ketika kita sebagai pimpinan, ketika kita sebagai pemegang kebijakan. Maka semua itu adalah berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan kewenangan yang jika kita tidak hati-hati, maka bisa saja kebijakan tersebut melahirkan kebijakan yang zalim. Keputusannya melahirkan keputusan yang zalim. Ketika menjadi juragan atau pimpinan, maka bisa saja ketika kita tidak hati-hati terjatuh dalam kezaliman. Maka termasuk dalam bab ini adalah ketika kita membawa sesuatu kemudian tidak sengaja nyenggol orang lain, itu juga termasuk zalim karena kelalaian kita. Demikian pula di era modern saat ini, ketika tengah hujan, di sana ada comberan, lalu bapak ibu atau kita membawa mobil atau sepeda motor, di sana ada pejalan kaki, maka bisa saja kita terjatuh dalam kezaliman
karena melewati air tersebut kemudian mengenai mereka. Maka hati-hati dengan doa-doa mereka, karena kalau mereka berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita, laisa bainahu wa bainallah hijab, tidak ada penghalang antara orang yang teraniaya, terzalimi dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali kezaliman yang sifatnya langsung dan disengaja. Namun demikian, kezaliman itu baik sengaja atau tidak sengaja hendaknya kita jauhi, karena Rasul telah bersabda, yang ini juga menjadi kaidah dalam ilmu fikih, la darara wala dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, tidak boleh membahayakan sengaja atau tidak sengaja. Diri sendiri tidak boleh, membahayakan orang lain tidak boleh, sengaja tidak boleh, tidak sengaja pun juga tidak boleh. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak mendolimi saudaranya yang lain. Masih ingat kaidah di dalam pergaulan? Nabi bersabda bahwasanya innat dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya kehormatan kalian haram atas kalian. Maka kezaliman itu mencakup 3 hal ini. Yang pertama adalah mencakup darah, yang kedua mencakup harta, yang ketiga mencakup kehormatan. Maka orang melakukan kezaliman bisa jadi kezalimannya yang terkait dengan darah, memukul, menendang, mencambuk, menyakiti, bahkan sampai menghilangkan nyawanya. Itu semua termasuk kezaliman, termasuk penganiayaan. Dan ini Nabi sudah bersabda, haramun alaikum, haram bagi kalian. Kemudian yang kedua terkait dengan amwal, terkait dengan harta, mencuri, menipu, korupsi, merampok, apalagi merusak, itu juga zalim. Meskipun barangnya tidak diambil, kalau dirusak itu juga zalim. Memecah kaca, menggores mobil, aksi coret-coret tembok, apa namanya coret-coret tembok? Nah, vandalisme, itu semua termasuk bentuk kezaliman. Meskipun hartanya tidak diambil, tetapi dia merusak harta. Termasuk tadi mencoret tembok, itu merusak harta, dan itu termasuk zalim, termasuk yang dilarang di dalam agama kita. Maka Bapak dan Saudara, karena itu termasuk bagian dari amwal. Padahal zalim itu dilarang dalam hal darah, demikian pula dalam hal amwal atau harta. Yang ketiga adalah a'rad, terkait dengan kehormatan, menghina, melecehkan, merendahkan, apalagi menjatuhkan nama baiknya, ngerasani, membuka aibnya. Itu semua termasuk bagian dari kezaliman. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang-orang yang terzalimi, yang teraniaya. Maka Bapak Ibu kalau teraniaya, berdoalah dengan doa yang baik-baik, karena doa kita dikabulkan. Biasanya kalau orang teraniaya doanya baik apa buruk? Buruk ya. Maka karena doanya makbul, doakan yang baik-baik. Semoga dapat hidayah, semoga jadi orang soleh, semoga bertaubat. Karena ini termasuk doa yang mustajab. Tidak usah didoakan dengan doa-doa yang buruk. Apalagi setiap kita berdoa,
ada malaikat yang ikut mendoakan. Jadi kalau kita berdoa buruk, ada malaikat yang ikut mendoakan. Apa doa malaikat kepada kita? Ketika kita berdoa baik untuk orang lain, maka malaikat berdoa kepada kita, walaka bimisli, kamu juga. Kalau kita doanya buruk, maka malaikat juga berdoa, walaka bimisli, kamu juga. Maka kalau kita lagi di jalan, ada pengendara lain yang tidak sopan di jalan, nyerempet kita atau yang lainnya, atau knalpotnya membuat kita bising, maka yang tepat adalah doakan yang baik-baik, karena kita akan mendapatkan doanya para malaikat. Malaikat akan mengatakan walaka bimisli, dan bagimu juga seperti itu. Jadi kalau kita doakan semoga selamat misalnya, maka malaikat juga mendoakan walaka bimisli. Kira-kira gimana kalau kita diserempet di jalan lalu orangnya bablas, doanya gimana? Semoga selamat atau yang lain? Ya? Ya. Biasanya doanya yang buruk, muga-muga nabrak ke puro. Maka malaikat berkata, walaka bimisli, kamu juga. Dan doanya di langit akan dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana ada doa orang yang terzalimi dan ada doa malaikat. Karena setiap kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita walaka bimisli, dan kamu juga seperti itu. Maka doakan semoga selamat, itu adalah salah satu pilihan terbaik kita untuk mendapatkan doa malaikat dan tidak mencelakai saudara kita. Jadi makbulnya yang dari orang yang menzalimi itu doanya makbul khusus untuk yang menzalimi, bukan untuk doa orang lain. Jadi doanya orang yang terzalimi kan makbul. Ya. Tapi makbulnya khusus untuk yang menzalimi. Ya. Jadi doa orang yang terzalimi ini makbul, konteksnya adalah sebagai bentuk balasan kepada orang yang menganiaya. Maka orang yang teraniaya itu dalam posisi tidak berdaya, maka satu-satunya yang dia ucapkan, yang dia utarakan adalah berdoa. Maka disitulah Allah yang akan membalaskan ketika Allah kabulkan dan doanya tersebut memang pantas untuk dikabulkan. Karena memang ketika terkait dengan kezaliman, Allah sendiri berfirman dalam surah An-Nisa di awal juz 6, la yuhibbullahul jahra bisu illa man dzulim. Allah tidak mencintai mengeraskan suara dengan ucapan yang buruk kecuali orang yang terzalimi. Jadi ucapan buruk pun kalau terzalimi boleh. La yuhibbullahul jahra, Allah tidak mencintai suara keras, besok kata-kata yang buruk, illa man dzulim, kecuali orang yang teraniaya. Kepada siapa? Kepada yang mengucapkan kata buruk tadi, bukan kepada yang lain. Sama juga ketika doanya makbul untuk orang yang menzalimi. Artinya ketika kita terzalimi lalu berdoa kepada Allah agar orang yang menzalimi tadi mendapatkan balasannya, maka disitulah doa kita termasuk yang makbul. Tapi ingat tadi bahwa setiap kita berdoa di sana ada juga doa para malaikat, dan Allah lah yang akan mengabulkan apakah pantas doa kita dikabulkan atau tidak.